Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan untuk menghemat waktu. Maka pembahasan tentang bahaya syirik sekaligus saya gabungkan dengan perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, karena di dalamnya nanti kita akan tahu sekaligus bahaya dari syirik. Jadi antum tahu bahaya syirik baik besar dan asghar dari perbedaannya. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa dosa syirik itu diancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang bertobat, dan ini untuk besar dan kecil itu sama. Karena sebagian ulama, dan ini mazhab yang dipilih oleh para muhaqqiqin, bahwa syirik asghar pun tidak diampuni. Jadi syirik akbar dan syirik asghar ini sama-sama diancam tidak diampuni. Hanya beda dari sisi bentuk tidak diampuninya. Adapun ayat yang melandasi tentang kesimpulan ini adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 48, demikian juga 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Di dalam kaidah bahasa Arab, redaksi seperti ini memberikan faedah atau penunjukan umum dalam arti syirik apapun juga. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apapun bentuknya. Maka tidak besar, tidak kecil, tidak sedikit, tidak banyak, itu tidak akan Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni yang lebih rendah daripada itu. Nah, pengertian wa yaghfiru ma duna dzalika, ada yang mengartikan yang selain daripada itu, dan ini yang pengertian yang paling populer. Dan Allah mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki, dan ada yang mengartikan dan yang lebih rendah daripada itu. Dan pengertian yang lebih rendah daripada itu ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun sesungguhnya kedua pengertian tersebut apabila dipahami dengan benar, ya masalahnya perbedaannya tidak terlalu jauh. Dari sisi bahwasanya kalau diartikan dan mengampuni yang lebih rendah daripada itu, ini kalau syirik lebih dikhususkan kepada tadi, ya bentuk kekafiran yang disebabkan karena pengabdian kepada selain Allah SWT atau karena pelanggaran tauhid, karena mempersekutukan Allah SWT. Tapi kalau kemudian syirik adalah mencakup semua dosa yang dengan sebab itu orang keluar dari Islam, karena dengan sebab itu orang telah kafir dan tidak beriman kepada Allah SWT, dianggap tidak beriman kepada dengan dosanya tersebut, maka boleh juga diartikan dan mengampuni yang selain daripada itu. Jadi yang penting pemahaman kita. Kalau kita mengartikan dan Allah mengampuni yang selain daripada itu, maka pahamilah bahwasanya syirik di sini adalah semua dosa yang karena itu orang kafir. Dengan sebab itu orang menjadi kafir kepada Allah SWT, hilang status keimanannya kepada Allah SWT. Maka kalau orang punya dosa seperti ini, Allah tidak akan mengampuninya. Yang selain daripada itu,
sebesar apapun dosa tetapi masih dalam kadar dia orang mukmin, maka Allah menjanjikan keimanan bagi siapa yang dikehendaki, menjanjikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian tadi saya katakan, jadi sama-sama diancam tidak diampuni, tetapi beda antara bentuk tidak diampuninya syirik akbar dengan syirik asghar. Kalau syirik akbar tidak diampuninya, tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk menebus dari dosa syirik akbar tersebut. Kembali kepada apa? Artinya dua perbedaan pendapat, apakah orang yang dia kafir ada timbangan atau tidak besok di akhirat. Maka berarti kalau kemudian mengambil pendapat yang tidak ada timbangan, berarti kalau dosa syirik akbar itu sudah tidak ditegakkan timbangan, amal solehnya tidak ada nilainya sama sekali, tidak akan ditimbang. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, dan kami tidak tegakkan pada hari kiamat bagi mereka timbangan. Nah, ulama berselisih pendapat tentang makna surah Al-Kahfi ini. Jadi satu pendapat tidak ada timbangan bagi orang kafir. Mana yang kedua, kalau kemudian kita mengambil pendapat yang ada timbangan, maka kalau dosa di sana ada dosa syirik akbar, maka amal yang lainnya tidak ada bobotnya sama sekali kalau ditimbang. Tidak ada bobotnya. Wala nuqimu lahum yaumal wasna. Tidak ada timbangannya, tidak ada bobotnya sama sekali. Maka berapapun banyaknya amal soleh yang dia kerjakan, kalau dia membawa dosa syirik akbar, maka ini tidak berbobot sama sekali. Jelas. Berbeda dengan syirik asghar. Kalau syirik asghar, walaupun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada amal soleh yang bisa menebusnya. Kalau kemudian dia memiliki amal soleh, ternyata bobot timbangannya berat, sehingga mampu mengimbangi apa? Mengimbangi beratnya syirik asghar yang dia miliki, maka masih memungkinkan dia terbebas dari hukuman Allah SWT dengan sebab dia punya amal soleh yang bobotnya mengalahkan bobot dosa syirik asghar. Dan seandainya pun secara timbangan terlalu berat syirik asgharnya dan amal solehnya tidak mampu mengimbangi berat syirik asghar, maka kalau kemudian dia diazab oleh Allah SWT, ada masa azab yang seimbang dengan syirik asgharnya. Jadi ada azab Allah SWT yang seimbang dengan syirik asgharnya dalam batasan tertentu, sehingga setelah dia dihukum, diazab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar dosa syirik asgharnya, maka selesai azabnya dan dia berpindah ke surga. Berbeda dengan syirik akbar, maka tidak ada azab yang seimbang dengan dosa syirik akbarnya kecuali abadi dia dalam neraka. Itu tidak diampuninya syirik. Kemudian ikhwafid rahimani wa rahmatullah, supaya tidak salah paham bahwa makna tidak diampuni di sini apabila dia belum sempat bertobat sebelum matinya. Adapun apabila seseorang dia terjerumus ke dalam syirik kemudian dia bertobat sebelum matinya, maka Allah tetap menjanjikan ampunan baginya dengan firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi surat Az-Zumar ayat 53 ini, di mana Allah menjanjikan pengampunan kepada seluruh dosa yang mencakup dosa apa saja, baik itu maksiat biasa, dosa kecil, dosa besar,
syirik asghar, syirik akbar, itu semuanya dijanjikan Allah ampunan bagi siapa? Bagi yang bertobat. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya surat Az-Zumar ini lit-taibin, untuk orang-orang yang bertobat. Adapun surat An-Nisa 85 dan 116, 48 dan 116, ini untuk yang tidak bertobat, li ghairi taibin, untuk yang tidak bertobat. Jadi maka dari sini kita dapatkan bahwa bahaya dari mempersekutukan Allah SWT ini ditinjau dari sisi dampak negatif yang ditimbulkannya lah, dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT sehingga dalam keadaan bertobat. Berbeda dengan dosa yang lainnya, ini seandainya pun dia tidak bertobat sebelum matinya, maka masih ada kemungkinan dia tidak diazab oleh Allah sama sekali karena Allah mengampuninya. Tetapi jika Allah menghendaki dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk diampuni Allah walaupun dia tidak bertobat, Allah lebih tahu dan Allah tidak pernah salah tempat. Tentunya itu sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah Ta'ala yang tidak pernah berbuat zalim dan tidak pernah salah dalam memilih. Kemudian perbedaan yang kedua antara syirik akbar dengan syirik asghar itu dari sisi hukum di dunia. Kalau pelaku syirik akbar, maka dia hukum di dunia sebagai orang kafir, murtad dari agama Islam. Dia orang kafir, bukan orang muslim. Jadi aktivitas keislamannya, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan seluruh praktek keislaman yang dia lakukan karena dia mengaku seorang muslim dengan syahadatnya, tetapi dengan adanya syirik akbarnya, maka dialah orang kafir, murtad, bukan orang muslim. Maka ini yang kadang orang kalau nggak memahami hakikat Islam ini, yang penting kalau kemudian orang dialah menyatakan diri muslim atau kemudian diketahui bahwasanya dia sholat, maka dia adalah muslim. Padahal tidak demikian. Ini mungkin yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman ketika mungkin bersikap kepada ketika kasusnya Presiden Irak yang dulu, Saddam Hussein misalnya, atau kasus terkait dengan Lebanon sekarang namanya Hizbullah misalnya, dan sebagainya. Mungkin Iran kan, Khomeini kan, dengan semua jajarannya kan? Karena tidak memahami hakikat Islam, sehingga kemudian kalau tidak ada wala sama sekali kepada Khomeini dan orang-orangnya, karena kekafiran yang ada padanya, mungkin orang menganggap ini kok tega sekali sama orang muslim. Itulah karena tidak memahami hakikat seorang, kapan seorang dikatakan muslim, kapan seorang itu dikatakan dia Islam. Maka lihatlah sejarah para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka sepakat untuk memerangi Bani Hanifah ketika mereka menyatakan Musailamah adalah Nabi. Walaupun mereka syahadat, mereka sholat, mereka zakat, puasa, dan seterusnya. Demikian juga para sahabat di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sepakat memerangi mani'ut zakat. Orang yang merasa tidak wajib untuk kemudian membayar zakat, bahwa kelompok mereka merasa tidak wajib untuk enggan untuk membayar zakat, diperangi sebagai murtadin, walaupun mereka tetap sholat, haji, dan sebagainya. Demikian bagaimana para sahabat dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sepakat untuk kemudian membunuh Syiah Rafidhah ketika mereka mengutuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga menganggap bahwasanya dia layak untuk ditujukan kepadanya pengabdian.
Walaupun mereka sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi seluruh sahabat sepakat untuk membinasakan Syiah Rafidhah yang sekarang adalah seperti dianut oleh Syiah Iran. Demikian juga bagaimana para ulama sepakat bahwasanya yang dikenal dengan Fatimiyin, Daulah Fatimiyah, yang lebih tepat sesungguhnya nama bagi mereka lah Ubaidiyah, bahwasanya negara mereka adalah negara kufar, negara harb, bukan negara Islam. Dan ini bisa dicek dalam kitab-kitab mereka, penilaian mereka kepada Bani Ubaidiyah Al-Qadda yang dikenal dengan Fatimiyin, nisbah kepada Fatimah Zahra secara dusta. Ini sepakat para ulama mengkafirkan tentang mereka, dan negara mereka adalah negara kufar, negara harb, bukan negara kaum muslimin, bukan negara Islam, karena mereka menyelisih syariat Islam. Nah, ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Maka kalau Bani Hanifah karena mengangkat kedudukan Musailamah Al-Kadzdzab sejajar dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, cukup untuk mereka dikafirkan, dihalalkan darah dan harta mereka, maka bagaimana lagi dengan yang mensejajarkan makhluk dengan Allah SWT Rabbul Alamin? Maka kekafirannya tentunya lebih parah daripada kekafiran Bani Hanifah. Sebagaimana yang terjadi sekarang di negeri kita, Pak, dengan penganut nabi palsu. Siapa? Dengan nama organisasinya apa? Al-Qiyadah ya. Nah, ifafin rahimani warahmatullah. Ini jadi pemilik syirik akbar, maka secara hukum dialah hukumnya murtad, bukan muslim sama sekali, walaupun dia tetap melaksanakan syariat Islam yang lainnya selain tauhid. Adapun syirik asghar, maka pemiliknya, pelakunya masih tetap dihukumi muslim. Dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa syirik akbar itu berdampak menghapuskan seluruh amal. Jadi pahala dari amal seorang itu hapus, sirna. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Rabbmu, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana juga dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asroku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi, mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini dampak syirik akbar kepada amal soleh seseorang. Jadi menghapuskan sama sekali. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapkan mereka kepada amal yang mereka amalkan, dan kami jadikan amal mereka sebagaikan debu yang berterbangan. Jadi tidak ada nilai sama sekali, hapus sama sekali, tidak ada bobotnya sama sekali. Berbeda dengan syirik asghar, maka hanya amal yang tercampurinya saja, dia tidak mempengaruhi amal yang lainnya. Orang yang sholatnya riaan, ya sholatnya saja yang hapus, zakatnya tidak. Yang sodakohnya riaan, sodakohnya yang hapus pahalanya, dakwahnya tidak. Dan demikian seterusnya.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana agna syuraka an syirk. Man asraka ma ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sayalah yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang dia mempersekutukan aku, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Aku tinggalkan amal syiriknya tersebut, dia dinilai Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbuatan mempersekutukannya tersebut. Maka ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, jikalau kemudian seorang dia melakukan syirik akbar, maka sia-sialah seluruh amal soleh yang dia perbuat. Dan ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita khawatirkan. Adapun kemudian apabila dia syirik asghar, maka ya setiap amal yang tercampurinya, maka tidak ada pahalanya sama sekali dari yang tercampur dengan syirik asghar tersebut. Nah, demikianlah ikhwafin rahimani wa rahmatullah, perbedaan pokok antara syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar pelakunya abadi di neraka, sementara syirik asghar kalaupun di neraka dia masih bisa kembali, masih bisa keluar ke surga. Karena bentuk tidak diampuninya berbeda antara kedua macam syirik tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahaya dari sisi dampak negatif atau pengaruh yang ditimbulkan apabila seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan, di sisi lain syirik itu sangat berbahaya bagi kita karena mudahnya kita terhinggapi syirik tersebut, daya tarik yang tinggi pada syirik tersebut, dan juga terkadang kita terjerumus ke dalamnya dalam keadaan tidak menyadarinya. Ini yang yang menyebabkan kita itu harus sangat hati-hati dan waspada terhadap bahaya kesyirikan ini. Ditinjau dari sisi dampak negatifnya demikian besarnya, dan sudah tidak ada harapan sama sekali apabila kemudian seorang itu mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dan dakhala nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Taala sebagai tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, fa innahu may yusyrik billah faqad harama al-jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia mempersekutukan Allah SWT, maka haram baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dia abad dalamnya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim tersebut. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 72, yang menunjukkan bahwasanya pelaku syirik akbar ini abadi di neraka karena Allah mengharamkan surga bagi mereka. Fa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan suatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga.